Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Ahmad akan mempresentasikan hasil studi kasus pencemaran lingkungan di Yogyakarta. Yogyakarta merupakan kota pelajar dan kota budaya yang memiliki permasalahan lingkungan yang khusus terkait dengan perubahan tata guna lahan yang cepat. Lahan yang mestinya diperuntukkan untuk lahan hijau diubah fungsi menjadi lahan permukiman. Hal ini karena kebutuhan lahan akan permukiman meningkatkan beserta berbagai fasilitas pendukung. Banyak lahan pertanian yang berubah menjadi kawasan perumahan yang berakibatkan pada meningkatnya angka surface aliran permukaan air hujan, banyak penggabungan perumahan di kawasan bantaran sungai, serta koefisien guna bangun yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Banyak juga proyek-proyek yang wajib melakukan kajian analisa mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Namun dokumen AMDAL hanya dijadikan formalitas saja. Persoalan terkait pencemaran lingkungan juga muncul akibat air limbah domestik dan sampah yang tidak dikelola dengan baik. Pengertian tata guna lahan, koefisien guna bangun, angka surface dan runoff, pencemaran lingkungan dan limbah domestik. Adapun pengertian tata guna lahan, angka runoff, AMDAL, pencemaran lingkungan dan limbah domestik sebagai berikut. Pengertian tata guna lahan merupakan suatu kegiatan pemanfaatan lahan dan juga penataan lahan di mana dilakukan sesuai dengan kondisi ekstensi alam. Tata guna dapat berupa sebagai berikut: kawasan permukiman, kawasan perumahan, kawasan perkebunan, kawasan pertanian, kawasan ruang terbuka hijau, kawasan perdagangan, dan kawasan industri, kawasan perairan. Angka surface runoff atau limbah permukaan merupakan aliran air yang terjadi bila air hujan berlebih atau sumber air mengalir di atas permukaan tanah atau bumi. Hal ini terjadi disebabkan sudah penuh kapasitasnya dan hujan tiba datang lebih cepat daripada tanah, atau karena kurangnya daerah keserapan air pada daerah kedap air, misalnya atap trotoar. Permukaan adalah komponen utama dalam siklus air. Hal tersebut merupakan agen utama dalam erosi tanah air. Adapun jenis limbah permukaan yaitu limpasan dengan sumber non-point dan point. Apabila sumber non-point mengandung kontamin buatan manusia atau bentuk-bentuk populasi alam, limbah disebut pencemaran sumber non-titik. Ketika aliran permukaan mengalir di tanah, ia dapat mengambil kontaminan tanah termasuk minyak bumi, pestisida ataupun pupuk dan menjadi sumber daya pembuangan atau non-point. Pengertian pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan makhluk hidup yang ke dalam air atau udara. Sekarang ini pencemaran terjadi di bumi semakin terkendali. Rasa revolusi industri, banyak pabrik yang dibangun menyebabkan jenis populasi. Adapun jenis pencemaran seperti pencemaran udara, pencemaran suara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan radiasi. Limbah padat domestik dihasilkan dari kegiatan-kegiatan rumah tangga. Contohnya, pada banyak sekali sampah yang dihasilkan oleh limbah domestik perlu diperhatikan. Pengertian koefisien guna bangunan. Guna bangunan merupakan rasio luas bangunan dibagi dengan luas tanah. Kasus permasalahan akhir ini banyak sekali permasalahan yang muncul di Jogja, yaitu pertambangan di daerah Bantul. Penambangan batu di daerah pembukitan di Bantul makin marak. Aktivitas ini mengancam kelestarian lingkungan dan berpotensi memicu bencana alam. Pembangunan batu diantaranya terdapat di Kecamatan Panjang dan Pret. Penambangan pasir di Sungai Progo. Dampak buruk telah menanti jika keberadaan penambangan pasir di sepanjang Sungai Progo dibiarkan. Yang utama adalah kerusakan lingkungan. Salah satu upaya mengendalikan adalah melalui kontrol perizinan. Dampak kerusakan lingkungan lainnya adalah rusaknya konstruksi yang di sekitar lokasi penambangan. Itu karena proses penambangan pasir yang telah terlalu dalam menyebabkan pergeseran tanah. Pencemaran Sungai Winogo. Sungai Winogo area Tegalrejo hingga Pakuncen. Hal pengamat menunjukkan pencemaran ringan karena indeks biotik 2,6. Indeks ini dikatakan hitungan dari sejumlah parameter
keragaman jenis mikroorganisme, invertebrata, jenis famili mikroorganisme, dan interpretasi dan presentasi kelimbahan mikroorganisme. Interpretata EBT dan penilaian indeks biotik. Permasalahan lingkungan di Kalimantan, kondisinya tersebut tentu dapat menimbulkan berbagai masalah. Dan permasalahan di daerah aliran Sungai Kode sangat kompleks dan juga akan terus bertambah jika tidak. Penyebab permasalahan Jogja adalah faktor alam. Hal ini terjadi karena Jogja berada dikelilingi bentuk alam. Letusan gunung berapi yang terjadi juga mempengaruhi penyempitan ruangan terbuka hijau. Permasalahan yang berkaitan dengan ruang terbuka publik atau ruang terbuka hijau secara umum terkait dengan beberapa tantangan pertikalan kota seperti penurunan kualitas lingkungan di kawasan perkantoran dan lingkungan permukiman warga, pencemaran udara yang semakin meningkat dengan semakin tingginya laju pertumbuhan kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak, dan perubahan perilaku sosial masyarakat yang cenderung konsumsi. Penyebab dalam analisis dampak lingkungan dalam undang-undang adalah kajian atas dampaknya besar dan pentingnya untuk pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. AMDAL adalah analisis yang meliputi berbagai macam faktor seperti fisik, kimia, sosial, ekonomi, biologi, dan sosial budaya yang dilakukan secara menyeluruh. Undang-undang terkait masalah lingkungan adapun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.